Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema bahaya. Masya Allah, apa sih yang bahaya? Nah langsung aja kita lanjutkan pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab, Ustazah. Apa pertanyaan tadi? Ini nih ya, mungkin ada jamaah yang baru bergabung juga, aku ulangi pertanyaannya. Kita itu ya kadang sesama pasangan suka nggak kuat, bahkan bingung ketika menghadapi pasangannya yang lagi emosi. Kadang istrinya, kadang suaminya lagi emosi di dalam rumah tangga, ada aja kan yang permasalahannya. Terus gimana cara menghadapi orang yang sering marah, terutama orang terdekat atau pasangan kita yang sering marah bahkan menguji kesabaran kita. Nah gitu, itu mohon penjelasannya Ustazah Tafadhol. Mohon izin Kiai, dan Habib dan Kakak Mikdad. Masya Allah. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini pada bengong-bengong aja nih, astagfirullahaladzim. Ntar kalau saya marah bagaimana? Nggak boleh marah, harus sabar ya. Nah apa sih Ustazah, kayak ada masalah? Aduh pemirsa, Islam itu rahmati Allah. Gimana kalau kita nggak tahan sama pasangan atau orang terdekat kita sehingga kita dibikin marah dan sering marah-marah. Yang pertama, kita harus ingat dulu, pasangan kita itu adalah ya jodoh kita. Pasangan kita adalah cermin buat kita. Jadi kalau misalnya pasangan kita mungkin marah-marah, jangan-jangan kita yang bisa bikin marah untuk dia, ya kan? Karena apa? Di dalam surat An-Nisa dinyatakan, ya kan? Kalau kita mendapati kekurangan dalam pasangan kita, maka asa ayajalallahu fi khairan katsira. Di balik kekurangannya pasti ada banyak hikmah. Ada banyak kebaikan di dalamnya. Jadi pertama kita sadari itu dulu. Oh iya dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Jadi yang pertama adalah satu, jaga jarak. Karena apa? Kalau kita selalu dekat takutnya kepancing emosi. Apalagi mungkin sama pasangan atau sama saudara kita ya kan. Jadi jangan omongin hal-hal yang bikin dia kesel. Udah tahu dia kesel kalau kita ngomongin uang belanja. Suami jadi marah. Udah tahu istri kesel kalau ditanyain mana catatan uang belanjanya. Catatan bagaimana? Orang kasih uang belanja cuma segini. Nah itu ya. Jadi jangan bicarakan hal yang membuat dia kesel. Karena apa? Karena kita bahas, maka akan bertambah kemarahan kita. Dan yang ketiga, komunikasinya yang benar. Jadi kita memang harus ngalah kalau memang pasangan kita keras kepala. Ini kita harus tahu dari awal. Karena namanya watak itu beda-beda. Jangankan masalah uang belanja, jangankan masalah salah omongan. Masalah yang namanya kita pasta gigi aja tuh, kita bisa berantem. Karena masalahnya watak kita beda. Kalau kita orangnya misalnya, orangnya yang terlalu rapi, itu yang namanya si odol tadi tuh dilipat-lipat. Nah kita buat orang kita yang modelnya simpel, apa sih pakai lipat-lipat, pelit amat sih bang, kan begitu. Udah sih dikeluarin aja, nggak usah dilipat-lipat, pakai digunting. Nah dengan hal watak berbeda aja kita bisa marah-marah. Nah ini watak tidak bisa diubah, tapi yang namanya pengertian, akhlakul karimah, adab masih bisa kita jalani. Karena apa? Adibu auladakum, ajarkanlah anak-anakmu untuk belajar adab. Untuk belajar adab tentang apa? Tentang Rasulullah misalnya. Mungkin pasangan kita atau kita baru belajar yang namanya agama sekarang. Sehingga baru tahu. Kalau misalnya dia dari kecil, insya Allah mungkin dia akan tahu, oh marah ada tempatnya. Ingat, kalau kita lomba tarik tambang, siapa yang menang? Yang mundur. Ya kan? Kalau yang maju kan yang kalah. Tapi kalau yang mundur, itu yang menang. Artinya apa? Sekali-sekali kita lihat, oh kayaknya gue harus ngalah dulu nih sama pasangan. Oh kayaknya gak bisa diomongin sekarang. Oh kayak dia belum ngerti nih, padahal kita benar-benar yang namanya sakit hati, dia marah melulu. Nah ini ya, jadi kalau setiap hari ngalah gimana saja? Kalau setiap hari ngalah? Kalau setiap hari ngalah kita maju. Karena apa tadi? Kalau godop, apa tuh godop? Godop itu kan marah kalau sampai tidak terkontrol. Daripada yashotu lama-lama jadi tekanan batin, lama-lama sakit, lama-lama stres, dalam jari. Maka kita juga harus berani ngomong. Nah itulah perempuan. Kadang-kadang seperti itu Pak Ustadz. Bahkan sama anak juga bisa marah. Tapi hebat seorang ibu. Ibu tuh hebat. Pagi-pagi marah sama anak, kaos kaki taruh sembarangan, kita harus sekolah, tak terlambat. Dia pulang ya, pas pulang sekolah, udah makan belum nak? Tuh mama udah masak. Tetap, masakan ingat, cucian ingat. Nah, itulah ibu, tapi wanita. Gajian. Gajian ingat apalagi? Apalagi. Ustazah terima kasih ya. Amin. Baik jamaah, tapi kita bicara soal orang tua terhadap anak. Nah ini ada kaitannya nih Pak Kiai. Gitu Pak Kiai. Kiai izin bertanya ya. Iya gimana tuh? Saya juga baru belajar jadi orang tua ya. Kadang di dalam pekerjaan itu banyak masalah, kadang stres dari atasan. Pokoknya banyak banget pressure di dalam pekerjaan gitu ya. Nah pas kita sampai rumah, padahal anak itu nggak ada salah apa-apa. Cuma karena permasalahan di dalam pekerjaan banyak, jadi kita emosi sama anak. Nah gimana ya kita bisa memanage emosi kita supaya kita itu marah-marah tapi kita tidak melampiaskan kepada orang yang tidak bersalah, kan kasihan gitu Kiai. Nah ini mohon penjelasannya nih. Betul sekali Kak Mikdad, Habib, Usman, kemudian Ustazah Lulung.
Ya, saya setuju dengan pembicaraan tadi Habib Usman itu. Masya Harusnya berwudu, Diri sholat. Diri Kiai. Sampai lupa saya. Jangan sampai saya marah. Izin Kiai Saya lupa tuh nggak berwudu. Iya, ada kata tarbiyatul aulad fil Islam. Asik. Jadi pendidikan anak-anak dalam Islam itu bagaimana? Ya. Selain subut ainudujul akidah, subutun ainudujul akli, subutun ainudujul nafsi, subutun ainudujul istimai. Jadi kemantapan sosial, kemantapan akidah, kemantapan iman, kemantapan akal itu harus terpatri di hati. Nah, kalau orang merinding saya, Habib, kalau orang yang marah terus merembet kemana-mana, dan mohon maaf, juga jangan menyalahkan ibu. Andai kata saya seorang ibu, andai kata, kemudian sebelah sini saya, Kak Mikdad salah, Ustazah Lulung salah, kemudian Habib umpama ada kesalahan, saya marah sekalian, bukan merembet. Karena ada orang yang menyimpan kesalahan orang lain di hati. Satu ketika saya akan beberkan, maksudnya rata. Nah, kemudian juga tidak boleh Bapak Ibu yang terhormat, mungkin kita emosi tanpa terkendali. Habib Usman kan bilang, ayo kita segera berwudu. Karena orang-orang yang marah itu kan kemasukan setan. Cepat sholat, cepat kita bertobat, cepat kita beristighfar. Nah, di sini kalau umpamanya dia merembet kemana-mana, kita ngomong bicara al-bala ya aja dah. Bala sifatnya umum saja. Habib rumah di Kampung Melayu. Kampung Melayu kan? Ya dulu kan. Betul. Saya juga di Kampung Melayu, Jakarta Selatan, di tepi Sungai Nil, Ciliwung. Itu banjir besar 12 meter. Allah. Apakah saya mengatakan Allah nggak sayang sama Agus Dermawan? Allah nggak sayang sama Habib? Tetap aja gang masjid kena, Kampung Melayu kena. Nah, di sini kalau satu dua orang yang mempunyai kesalahan, pemirsa Indonesia, mungkin al-bala iya bala sifatnya umum. Sampai Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah seandainya orang-orang kampung, orang-orang sekitar kota, orang-orang Indonesia itu mereka beriman kepada Allah. Amin dong. Amin ya Allah. Ya Amin, Allah. amin. 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 Lagi fokus Kiai. Fokus. Beriman kepada Allah, kemudian watakau, bertakwa kepada Allah. Kan Allah janji, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun, diberikan yang namanya fa'ahya bil ardo ba'da mautiha. Allah kasih kehidupan setelah dia mati, kering kerontang gersang, turun hujan. Itu keberkahan. Tapi kalau mereka semua tidak beriman, enggak bertakwa kepada Allah, fa'akhazlahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan cabut pintu berkah itu dari sektor yang mereka enggak ketahui. Mungkin datang musibah, mungkin datang bala. Habib Usman mensetir sebuah hadis Nabi mengatakan ma'asoba bimusibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi musibah itu datang dari Allah. Mungkin zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadilah telah tampak musibah kehancuran baik darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Semoga Indonesia berkah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sukses dan berkah selalu. Amin. Ya, baik. Allah, Kiai. Jadi yang harus di-manage itu bukan hanya keuangan, Ya. tapi juga emosi kita juga. Betul harus sekali. di-manage, ya. Kan ada iman, takwa, Betul. akhlak, Betul. kemudian kecerdasan, rasio, pola pikir dan seterusnya Betul. tadi. Masya Allah. Termasuk kemantapan Manajemen sosial. emosi. Iya. Baik. Itu Masya Allah. manajemen emosi. You understand? Yes, understand. Kita suka tersepona ya kalau Iya. misalnya lihat Kiai. Kita sampai nganga-nganga tadi gini. Jadi jawabannya bukan understood, ten. Iya. You understand, ten. Ya. Baik. Kiai, terima kasih penjelasannya. Baik, Kak. Baik, jamaah Islami Tidak dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bahaya. Bahaya. Masya Allah. Allahu Akbar. Karena bahaya kita kalau tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, makanya nih saya mau ke Habib Usman. Habib, Ya, aku ada izin ya. bertanya. Benarkah ada doa yang mampu itu sebagai peredam dan menghilangkan rasa amarah dan emosi di dalam tubuh kita ini supaya bisa
secara cepat bahkan instan bisa hilang nih. Nah, ini mohon penjelasannya nih. Ya akhir Habib, afwan, tafadhol. Kiai Haji Agus Dermawan. Min fadlikum ya habibi. Hamidad saja lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya teringat dengan sebuah hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pemuda datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, kasihlah aku wasiat ya Rasulullah." Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tagdab. Ausini ya Rasulullah, la tagdab. Ausini ya Rasulullah, la tagdab. Sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sebuah kalimat yang indah, la tagdab, jangan marah. Wasiat yang Rasulullah berikan kepada seorang pemuda, la tagdab, jangan marah. Ternyata marah itu menjadikan sebuah permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau kita tukang marah suami terhadap istri, akan jadi masalah dalam rumah tangganya. Istri terhadap suami akan jadi masalah dalam rumah tangganya. Seorang atasan ke bawahan akan jadi masalah terhadap kerjaannya. Atau bawahan ke atasan dampaknya fatal, dipecat, dan lain sebagainya. Marah di jalanan akan dampak emosional yang besar. Oleh karena itu, ternyata la takdab ini, yang disampaikan Musa Jalulung, la takdab walakal jannah, maka surga bagimu. Kira-kira, kalau kita mau mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, mesti menahan hawa nafsu kita, amarah kita, dijaga semuanya. Karena apa? Karena seorang yang marah, emosional, yang kayak Haji Agus mau sampaikan, akan masuk syaitan ke dalam tubuhnya, menggoda, mengganggu, membuat manusia tersebut berada di jalan yang salah. Jalan yang hancur, jalan yang binasa, jalan yang akan membawa dampak buruk baginya. Bisa masuk ke penjara, subhanallah, bisa terjadi hal yang besar dalam rumah tangganya, keributan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tenangkan hati kita. Amalan yang biasa saya baca ketika emosional dan saya berusaha untuk meredam emosional saya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Minta ampunan kepada Allah. Agar apa? Agar Allah lindungi kami dan keluarga kami ya Allah. Dan kedua, saya selalu memegang dada saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berharap ya Allah, Engkau lah yang melapangkan dadaku ya Allah. Engkau lah yang meringankan bebanku ya Allah. Engkau lah yang memudahkan setiap urusanku ya Allah. Dan Engkau lah yang mengasih kebaikan kepadaku ya Allah. Dan kami berharap kepadamu ya Allah. Engkau bukakan jalan keluarnya, Engkau lapangkan setiap urusan kami, Engkau mudahkan setiap urusan kami, dan Engkau hilangkan beban kami, dan Allah kasih kemudahan setelah itu, dan Allah kasih pertolongan setelah itu. Kita ini selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang atau siapapun manusia, dia udah baca Alam Nasrah 3 kali atau 7 kali dia baca. Atau boleh tambahkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah satu doa yang harus kita baca agar membuat kita tenang. Kalau sudah tenang, kita ngerjain apapun enak. Mau yang ini, mau itu, mau kerjaan dikerjain ya kan. Mau di kantor enak, nikmat, mau di rumah juga tenang. Rumahku jannat, apa namanya? Surgaku ya kan. Baiti jannati ya kan. Baiti jannati, rumahku surgaku. Home sweet home. Tapi kalau di rumah isinya berantem ribut terus, semoga rumah tangga surga, iman takwa akhlak. Nah, tapi kalau misalkan di rumah nih, istri marah, istri ngoceh-ngoceh terus, ya kan, atau suami tukang marah-marah, ini bukan surga. Bahaya, ini neraka. Bahaya. Ini adalah neraka. Ini adalah neraka yang besar. Kenapa? Rumah secakep apapun, sebesar apapun, kalau di rumah yang nggak nyaman, nggak ada kebahagiaan. Baitinari. Nah, Habib, nanti kita lanjutkan Habib, karena ini udah banyak sekali pertanyaan yang udah ngantri nih, udah sabar pengen banget dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sabar. Ada apa nih? Waduh, Masya Allah. Baru isi bensin ya kayaknya ya. Ih, ada apa sih mobil? Apa sih? Oh, Masya Allah, dia mengirimkan sesuatu guru-guru. Ini nih. Cakep sekali. Terima kasih ya mobil pengantar sholat. Wih, ngebut banget. Mobilnya mobil truk. Hati-hati. Iya, waduh, semangat banget. Keren nih. ya, Baru sudah isi pakai bensin. mobil. Kemarin sempat mogok. Oh. Baik, langsung aja. Ini ada pertanyaan dari jemaah tapi melalui surat nih. Jadi adil, ada yang dari Instagram, ada juga yang melalui surat. Kira-kira tulisan siapa ya? Surat bawain pakai truk. Iya. Kira Iya, mau pantun kayak iya. ya. Ada surat dibawain pakai truk. Langsung aja kita bacakan. Ada pertanyaan Lebak Bulus 21 September 2022. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih. Kebetulan orang tua saya udah uzur dan saat ini ibu saya lagi diberi ujian sama Allah dengan dikasih sakit.
belakangan ini ibu saya sering marah-marah ke aku. Dibilangnya aku nggak ikhlas merawatnya, mengurusnya. Sampai bahkan waktu itu ibu nyebut kakak-kakak yang nggak seharusnya, mendingan ibu mati aja biar kamu nggak berasa terbebani. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lalu bagaimana ya Ustadz caranya agar aku bisa lebih sabar, ikhlas dalam merawat orang tua hamba Allah? Masya Allah, mungkin ini pertanyaannya akan dijawab oleh Kiai. Iya, Kepada iya, Kiai. terima kasih Kak Mikdad ya. Habib Usman bin Yahya, Ustaz Lulung. Pemirsa Indonesia, biarpun ibu kita yang sudah tua renta, kadang sakit, bahkan dia berucap kata penyesalan. Sebetulnya kasih merinding saya. Ya. Kasih sayang anak itu sepanjang gala, tapi kasih sayang orang tua, ibu sepanjang masa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Tuhanmu, jangan kamu menyembah selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, orang tua kita. Sorry, bukan sejahat apapun orang tua, bukan. Seburuk apapun orang tua kita yang melahirkan kita, bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Dan emak kita semakin tua renta, mungkin di antara kamu, di antara orang tua, satu bapak atau ibu, atau dua-duanya yang sudah renta, yang memang dia tak berdaya. Kamu jangan berkata yang kamu jangan berucap kata-kata membentak. Fala taqul lahumā uff wa tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Hendaknya berucap dengan kata. Kita ingat nih emak kita. Apalagi emak kita udah nggak ada. Habib. Bapak kita udah nggak ada. Fala taqul lahumā uffin wa tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Berucap dengan kata yang lemah lembut, kata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ucapan yang cakep. Tidak hanya emak kita, Ustazah Lulung. Buat istri juga, buat sang suami juga. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, nanti Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki amal-amal kamu semua. Amin semuanya. Amin. Pemirsa, berucap kata amin. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya diperbaiki amal-amal kamu, bahkan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagi siapa? Wa may yuti'illah wa rasulahu. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Dan mereka akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya surga itu datang buat kita bukan dari siapa-siapa selain dari Allah, yang dikatakan oleh bahasa Ustazah Lulung Mumtazah, give the best and the best will come back to you. Masya Allah. Berikanlah yang terbaik kepada siapapun, terutama orang tua kita, emak kita, yang melahirkan kita bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah meregang nyawa. Karena kelahiran kita, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita, air mata emak kita membasahi pipi. Karena membesarkan kita, rasa gelisah selalu emak kita alamin. Itu luar biasa. Ridho Allah fi ridhil walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Enggak ada emak kita menjerumuskan kita. Hei anak, tapi ingat, kalaulah seorang anak berbuat kesalahan kepada orang tua kita, maaf, udah mendingan emak mati aja deh. Kamu nggak rela, kamu nggak ikhlas, nggak ridho ngurus emak, lebih baik emak meninggal dunia. Tidak seperti itu. Ridho Allah fi ridhil walidain. Ridho Allah fi ridhil walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Oleh karena itu, tetap kita berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita marah-marah. Terima kasih Kiai, mudah-mudahan Baik. terjawab. Baik Ya. Jamaah. Bunda Lulung, Apa itu? izin bertanya nih, Ustazah, kalau misalnya nih marah ke anak gitu ya, suka keceplosan, misalnya ada orang tua yang suka menyebutkan kalimat yang aneh-aneh, nauzubillah gitu, yang jelek-jelek itu gimana tuh? Ya sebenarnya sih kan seorang ibu kan omongannya adalah doa. Ya, kalau misalnya kita ingat ke situ, mungkin kadang-kadang dia ngomong yang aneh-aneh, mungkin dia dulu pernah juga ketemu kata-kata yang aneh-aneh dari orang lain juga, dari orang tuanya mungkin. Tapi kalau Jadi keturutan ini gitu. ada yang sebaliknya nih, ada Gimana, jamaah yang gimana? bertanya di medsos,
ada jamaah yang nanya tuh tentang mamahnya kalau marah-marah itu suka omongannya nggak bisa dijaga, ngomong kata-kata yang kasar, jorok, dan kadang kata-kata tidak pantas dikatakan kepada anaknya. Terus harus gimana nih sebagai anak kalau ini posisinya? Gimana juga ya? Nah, kan mau bingung ngomong kan? orang tua Iya. sulit juga nih. Nah, gimana Susah ini Tapi gimana kan dong? dikasih tahu, Ustazah, gimana dong? Gimana cara ngasih taunya orang tua Nah, masalahnya? yaudah deh kalau gitu sekarang kita kasih taunya sama jamaah aja deh. Oke deh, ya, kalau kita gitu. akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Emaknya siapa sih emang tadi? Ada.